Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Ya, rekan setia, masih bersama Dini tentunya di podcast Elbas. Kita ada di segmen komunikasi kali ini ya. Dan teman-teman dan rekan setia juga pastinya masih bersama narasumber kita. Dan pembahasan ini adalah lanjutan dari pembahasan part pertama, yes. Jadi teman-teman, Dini ingatkan lagi untuk teman-teman yang mau subscribe, jangan lupa di subscribe, kemudian di share, komen ya. Apapun deh ya, mau nanya, mau memberikan jawaban gitu bisa nanti, insya Allah nanti admin yang akan membahas ya, yang akan membalas gitu. Oke, dan seperti biasa ya kita kita masih bersama narasumber kita, Mem Wardah. ya Mem, dan jilbabnya masih sama ya. iya benar sekali. Tadi di pembahasan part pertama Ya. ada istilah yang masih menggantung, Masih menggantung ya. masih Tidak ambigu. enak ya kalau menggantung itu ya. Bener, katanya ada perahu yang di atasnya ada dua orang. Iya. Itu Dan maksudnya ini menarik ya. Mhm. Jadi bicara wawancara kok ada istilah ibarat itu ya. yes, Waktu bener. terputus itu di Iya. podcast Pertama. satu ya. Ya. Perahu dengan Oke. dua orang di atasnya. Ya, Jadi itu sebenarnya menggambarkan ini ibarat pengibaratan saja gitu ya. Mhm. Kalau tugas dari seorang pewawancara itu adalah dia harus bisa mengendalikan kemudi kan gitu ya. yes benar. Dua orang di atas perahu itu ya dia sama si narasumber. Gitu. Dan narasumber ini kalau di sini konteksnya dia yang mendayung. Ya, Ya. Oke, yang akan menentukan seberapa besar daya yang diperlukan untuk mendayung perahu ini ibaratnya gitu ya. Nah, pemegang kemudi itu adalah pewawancara yang harus aktif melakukan berbagai cara agar si narasumber atau pendayung ini mau mendayung dengan tenaga yang besar, yang artinya mau membongkar semua informasi yang dia miliki sehingga menghasilkan wawancara yang berbobot. Membongkar, oke. Yes, Membongkar ya, membongkar Mas. ya. Bahasanya ekstrim ya, membongkar. Oke, membongkar. Apakah dia tadi punya anak yang masih single misalnya begitu ya. Iya. Dan itu berhasil didapat. Berhasil didapat. Ya, nggak begitu. Jadi Ya, jadi itu artinya- pertanyaan-pertanyaan seperti itu personal berarti iya, ya, Mem, betul ya. ya. Tapi maksudnya misalnya dia nanti akan kita lihat kepada tipsnya. Kita akan masuk ke persiapannya. Oke. Nanti di sini untuk bisa menghasilkan berbobot itu dilihat dari persiapannya. Oke, Oke, jadi ya. si pewawancara ini Mhm. bukan hanya wawancara aja, tapi Betul. mempersiapkan sebelumnya. Iya, idealnya Oke, begitu. seperti itu ya rekan Mhm. setia. Jadi memang sebenarnya jadi seorang penyiar itu tidaklah mudah. Iya. Jadi memang Susah-susah gampang ya ya. bener. Jadi memang harus ada trik, dan Iya. kalau misalkan dapat si pewawancara atau penyiar yang rada-rada heboh saat Ya. seperti sekarang ya, itu emang mungkin salah satu tekniknya untuk menghidupkan suasana gitu. Jadi Betul. ada penyiar yang mungkin ya Mem ya, Mhm. yang ingin membawa ruangan tersendiri gitu. Jadi kayak oh ini aku loh gitu, aku berbeda dengan yang ini, berbeda dengan Betul. yang ini gitu Mem Iya. ya. Oke, Masya Allah Benar ya. sekali. Oke, tadi kita nyambung nih. Ada persiapan atau tips ya Mem? Iya. Apa Nanti sih Mem ya tipsnya? tips ada, tapi ini lebih ke persiapan dulu apa Oh, yang harus dilakukan oke. sebelum kita melakukan wawancara yang tepat. Boleh, Nah, oke. begitu, Jadi Mbak tadi Nia. berarti sekarang Ya. ini kita bahas tentang persiapan dulu ya. Oke. Jadi rekan setia dan Mhm. juga rekan Dini ya, dan juga rekan operator. Ya, operator sehat ya? Iya. Sehat ya. Oke. Hari ini sehat karena kita sudah memasuki part 2. Dua, untuk yes benar. teknik podcast teknik wawancara Yes. ya, wawancara siaran radio. Nah, jadi di sini persiapannya itu ya rekan setia. Jadi kalau idealnya di sini diarahkan pada saat kita akan melakukan wawancara, itu kita sebenarnya belum diarahkan untuk menentukan siapa narasumber yang akan kita wawancara. Oke. Gitu ya. Tapi nanti kalau pada saat kita menentukan dulu, saya mau wawancara siapa, misalnya lembaga apa atau instansi apa, tentu nanti konteksnya bisa dikaitkan juga dengan persiapan juga ya. Oke. Tapi di sini persiapan ini ya beberapa hal lebih kepada yang pertama itu topik dan tujuannya dulu. Nih rekan ini ya.
Jadi topik dan tujuan. Misal kita akan adakan wawancara terkait dengan peristiwa 10 November Hari Pahlawan misalnya ya. Jadi kita ada segmen misalnya ruang apa gitu, dan kita menghadirkan siapa yang akan kita wawancara itu tergantung topiknya dulu. Misal kita akan membahas hari pahlawan atau misalnya kalaupun ruang ekonomi misalnya lebih kepada semangat berjuang dalam ekonomi misalnya gitu ya. Jadi diskusi dulu ya. Jadi terus ngapain kita ngundang atau kenapa kita mengundang dia? Supaya kan tahu sendiri ya sekarang itu misalnya pinjaman online gitu ya, banyak yang merajalela dan masyarakat seperti banyak yang terkena imbasnya, tapi mereka masih kurang mengerti bagaimana cara dengan bijak melakukan hubungan pinjaman dengan si pinjol ini tadi gitu ya. Misalnya itu topiknya tentang pinjol ini lagi marak nih gitu. Tujuannya kan supaya mengedukasi masyarakat. Jadi topik sama tujuan dulu idealnya. Dan bisa dikaitkan dengan apa situasi yang memang lagi marak terjadi kan gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah di sini kita bahasakan penelitian. Nah, jadi kita teliti dulu, mengumpulkan data dulu mengenai topik yang akan menjadi bahan menjadi bahan untuk wawancara kita. Penelitian ini bahasa berat ya, bukan berarti kita kayak meneliti ala-ala mahasiswa, tapi jangan salah, radio itu kalau kita akan melakukan sesuatu misalnya untuk mengangkat sesuatu acara atau program atau narasumber, ini bahasa penelitian ini juga sering diangkat gitu ya. Benar. Jadi diteliti dulu. Nah, jadi pendekatannya bisa saja studi literatur ya, mempelajari dulu literatur tentang misalnya tadi topiknya adalah tentang pinjaman online yang merajalela gitu. Berarti ya. literatur itu yang dibahas. Betul. Kan harus tahu dulu ya gitu. Kemudian ada ya, kalau di sini agak berat ya, pakai pengamatan, analisis data. Tetapi intinya pada dasarnya kita itu maksudnya supaya si pewawancara itu tidak sekedar bertanya gitu ya, tetapi bertanya dengan kita paham terhadap pokok persoalan dan latar belakang isu tadi. Benar. Nah, berarti nanti pas wawancara ya sejalan dengan apa yang disampaikan ya. Jadi kita jatuhnya mungkin kalau penelitian ini kita banyak data pendukung gitu ya. Benar. Faktor-faktor kenapa sih orang ya literatur lah. Jadi mungkin kalau sekarang ya sudah banyak koran, media, googling gitu ya kan. Apa sih kasus-kasus yang terjadi dengan pinjol ini gitu. Kenapa mereka? Nah, itu dihimpun semua. Ya, dihimpun setelah topiknya dan tujuannya dapat. Kemudian kita adakan penelitian di sini. Mungkin juga tentang jumlah data-data orang yang terjerat misalnya gitu ya, pinjol gitu ya. Jadi dia harus mengetahui dulu hal ini supaya tidak salah dalam data yang bisa membuat narasumber atau pendengar itu mengkoreksi. Jadi dia kayak sudah punya backup data yang bagus dulu, memadai. Benar. Ini kalau mau menjadi seperti kita lihat ini ya, seperti kita lihat nih, coba bayangin kita nonton, nggak apa-apa sebut merek ya, yang mungkin ikonnya agak sangat itu kalau di televisi misalnya Mata Najwa. Coba lihat cara dia melakukan wawancara itu kan pasti wawasan dia sudah ada dulu gitu. Nggak mungkin dia mengundang misalnya seorang tokoh tanpa dia tahu nih background tokoh itu. Siapa dia, terus apa kapasitas dia, gitu kan? Dia harus punya wawasan dulu. Nah, penelitian itu dia harus tahu background itu dulu, supaya apalagi kalau nanti semakin berkelas, kemudian dia maksudnya dia tidak banyak belajar lagi, ya itu orang akan underestimate gimana sih sekelas dia kok kayak gitu, seperti itu. Nah, jadi kalau mau kita misalnya kita undang nanti misalnya adalah pihak maaf ngomong lagi ya. Misalnya kita sebut nih OJK gitu ya, terkait dengan pinjol tadi OJK. Jadi kita juga harus tahu OJK tuh fungsinya apa gitu ya, terus job desk-nya apa, terus udah sejauh mana langkah-langkah OJK, apa isu-isu terkait OJK. Nah, terkait juga dengan misalnya isu pinjaman online. Jadi hal seperti ini jangan ngosong kita gitu loh. Jangan nggak tahu sama sekali ya. Betul. Yes apa yes ya? Yes ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang ketiga. Nah, bisa ini ya? Oke, baik. Nggak terasa iya ya. Nih pokoknya kita nunggu aba-aba dari operator nih. Nggak terasa. 1 menit lagi kan. Dan yang ketiga adalah menyusun rute pertanyaan. Jadi rute ini bahasa kira-kira begitu bahasanya. Rute pertanyaan itu untuk membantu bagaimana supaya kita mengawalinya enak gitu ya. Kita mulai dari mana dulu nih gitu ya. Benar. Tetap prinsipnya nanti itu bisa dipakai 5W plus 1 H loh Mbak ini ya. Jadi W yang pertama itu what ya. Apa gitu. Apa sih ini? Apa nih temanya apa gitu ya. Kemudian
when, who, why gitu. Tetap ya saya rasa itu kayaknya sudah tenar ya. Sudah lumrah. Jadi 5W plus 1H, 5W plus 1H ya. Oke, Oke, gitu ya rekan setia, Oke. tolong dicatat ya. Oke. Nah, kemudian kita selesaikan sedikit lagi ya. Kemudian kita baru nanti di situ menetapkan narasumber. Nah, baru nanti tetet ini berarti kita muaranya siapa nih? Apakah Bank Indonesia, apakah OJK, apakah kantor apa, dinas apa? Yes. Gitu ada beberapa alternatif. Oke, lebih greget misalnya lebih tepat di sini nih. Lebih tepat OJK yang menjawab misalnya begitu ya. Nah, baru kita bisa menetapkan siapa narasumber yang paling tepat untuk kita butuhkan dalam rangka mendapatkan informasi tadi yang untuk menjawab keingintahuan masyarakat dan menjawab isu-isu yang lagi beredar. Oke, gitu, yang ya. lagi booming. Yes. Jadi artinya kita dan terkait narasumber ini kita juga harus memperhatikan kredibilitas narasumber. Makanya tadi kayak OJK lebih tepat misalnya gitu ya. Siapa yang lebih tepat terkait dengan isu yang akan kita angkat gitu. Kemudian yang kedua sebisa mungkin kita mencari narasumber yang memiliki ya kalau bisa kemampuan berbicaranya juga baik gitu agar wawancara di radio terdengar menyenangkan. Iya, jadi nyambung gitu ya. Iya. Kayak seperti nggak usah jauh, kita akan membahas tentang misalnya bagaimana ekonomi syariah. Nah, gitu ya, ekonomi syariah, memboomingkan ekonomi syariah, kita undang misalnya salah satu, kita kampus kita misalnya di kampus ini kan banyak dosen ekonomi syariah, tapi nanti kan akan diseleksi lagi nih dari sekian itu mana yang memang kira-kira cukup bisa mewakili dari kapasitas berbicara, kemampuan wawasannya. Nah kan seperti itu ya. Nah sedikit banyak kita harus punya data. Oh ibu si ini, oh bapak itu, siapa sih dia? Siapa dia itu? Oh dia adalah misalnya dekan atau dosen biasa atau apa. Nah itu kita sudah harus dapat gambarannya supaya nggak nol pada saat. Jadi chemistry-nya juga bisa dapat gitu. Sejalan gitu ya. Iya. Nah yang kemudian yang terakhir persiapannya adalah kita pasti menyusun daftar pertanyaan. Oke. Nah itu tadi adalah persiapan sebelum. Oke, jadi memang begitu panjang. Jadi rekan setia podcast ada Elbas persiapan dan dikaitkan dengan beberapa hal-hal gitu ya, konteks-konteksnya itu. Ya, jadi kalau misalkan kita mau wawancara tuh bukan asal wawancara aja, tapi memang sup-supnya ya, sup ayam gitu ya. Memang harus dilihat dan dipertimbangkan dengan matang agar wawancara itu berjalan dengan baik dan memang menyenangkan ya. Jadi nggak membosankan seperti itu ya. Oke, di part 2 ini Mem, luar biasa pembahasannya mengenai persiapan. Mungkin nanti next tips dan pelaksanaannya. Benar, ya. Oke. Dan rekan setia, Dini undang lagi jangan lupa ya untuk subscribe. Ini agak kebelibet komentar ya tentang bagaimana pendapat mereka tentang sesi tentang materi wawancara yang kita diskusikan pada hari ini ya. Iya, begitu ya. Terima kasih Mem. Dan jangan kemana-mana, tetap pantengin podcast Elbas. saja dan kapan saja. Pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Mbak Yu, kenapa lu Nem? Gimana toh caranya bisa jadi TKW sukses kayak Mbak Yu? Aku iki boro-boro mau sukses. Wong baru beberapa bulan aja di Saudi, aku dihajar sama majikanku karena ngerusaki mesin cuci. Habisnya mana aku ngerti cara pakai mesin cuci. Wong biasanya nyuci ndek kali. Lah, emangnya lu kagak dikasih tahu caranya? Dikasih tahu sih, tapi mana aku ngerti bahasa mereka. Pakai lala anak gitu. Aduh, mengkenye. Lu kalau mau kerja di negeri orang harus siap-siapin diri dong. Kayak gua nih bisa sukses karena agen TKI gua top tier dah. Gua diajarin bahasa Arab, diajarin pakai peralatan rumah tangga yang canggih-canggih noh. Dan yang paling penting, gue diajarin budaya dan kebiasaannya orang Arab. Makanya gue disayang sama mereka sampai bisa sukses nih kayak sekarang.
Ana khadimatul khair. Apa itu artinya Mbak Yu? Saya asisten rumah tangga yang baik. Persiapkan diri dengan baik sebelum bekerja di negeri orang.